Selamat datang kembali semuanya. Dekade berikutnya akan membawa babak baru dalam perjalanan angkasa, di mana roket yang dulunya bergantung pada reaksi kimia eksplosif akan digantikan oleh mesin yang bernapas plasma. Tujuannya sederhana namun mengubah segalanya. Daripada mengirimkan semburan tenaga kecil selama beberapa menit saat peluncuran, sistem ini akan menghasilkan daya dorong berkelanjutan selama berbulan-bulan, membawa kargo berat antar planet hanya dengan menggunakan listrik dan magnet. Desain paling canggih, yaitu mesin Fasimer dan pendorong efek Hall, kini sedang dipersiapkan untuk misi pasokan antar planet nyata pertama pada tahun 2028. Silakan berlangganan sekarang. Pendorong kimia masih jadi satu-satunya cara buat ngangkat kargo dari bumi. Tapi begitu udah di luar atmosfer, dorongan yang super kuat itu nggak terlalu penting lagi. Yang penting justru efisiensi. Bahan bakar roket biasa itu boros banget, makan banyak massa buat setiap kilometer per detik kecepatan yang didapat. Ini bikin muatan terbatas dan biaya misi jadi mahal. Pendorong plasma mengubah itu semua, dengan mengubah energi listrik langsung jadi gerakan. Memang nggak sekuat mesin kimia yang meledak-ledak, tapi pendorong plasma ini jago banget dalam hal ketahanan. Kalau dipakai buat perjalanan jauh, akselerasinya yang kecil tapi stabil itu bisa ngumpulin kecepatan yang luar biasa. Ini bikin pesawat ruang angkasa bisa sampai Mars dengan bahan bakar jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Pendorong efek Hall sudah menjadi desain yang terbukti, digunakan pada ratusan satelit dan wahana antariksa. Prinsipnya dimulai dengan sebuah ruang sederhana berbentuk cincin. Ke dalam cincin ini dilepaskan gas netral seperti xenon. Medan listrik melepaskan elektron dari gas, mengubah atom menjadi ion bermuatan positif. Kumparan magnet yang ditempatkan di sekitar ruang membatasi elektron dalam jalur melingkar, membentuk arus yang berputar. Arus ini menciptakan medan yang terus-menerus mempercepat ion keluar dari ruang dengan kecepatan luar biasa. Ion-ion keluar dalam jet terfokus, menghasilkan daya dorong sementara elektron diarahkan kembali untuk menetralkan knalpot. Seluruh proses ini sunyi dan stabil, mampu beroperasi selama bertahun-tahun. Yang membuat pendorong efek Hall ideal untuk transportasi kargo Mars adalah efisiensinya pada tingkat daya sedang. Setiap pendorong dapat menghasilkan impuls spesifik 5 hingga 10 kali lebih tinggi daripada mesin kimia. Artinya, ia menggunakan bahan bakar jauh lebih hemat. Desain modern berjalan pada daya kilowatt, tetapi pusat penelitian di Eropa dan Jepang sedang meningkatkan sistem ini ke kisaran megawatt. Mengelompokkan beberapa pendorong secara bersamaan memungkinkan daya dorong yang lebih tinggi sambil mempertahankan masa pakai operasional yang panjang. Insinyur di ESA dan JAXA telah mendemonstrasikan susunan Hall berdaya tinggi untuk satelit besar, dan desain yang sama ini akan berfungsi sebagai mesin penyisipan orbit untuk kendaraan kargo antar planet. Fasimer, singkatan dari Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, adalah langkah selanjutnya. Pendekatannya modular, menggabungkan penahanan magnetik dengan pemanasan gelombang radio. Di dalam ruang silinder panjangnya, gas netral seperti argon, krypton, atau hidrogen pertama-tama diionisasi oleh semburan energi frekuensi radio. Ini menciptakan plasma bersuhu rendah. Plasma kemudian memasuki tahap kedua, di mana medan frekuensi radio yang lebih kuat memanaskannya hingga suhu melebihi 1 juta derajat. Magnet superkonduktor di sekitar ruang menahan plasma agar tidak menyentuh dinding, mencegahnya melelehkan mesin. Akhirnya, plasma diarahkan keluar dari nosel magnetik, di mana ia mengembang dan berakselerasi untuk menghasilkan daya dorong. Nama impuls spesifik variabel berasal dari kemampuannya untuk menyetel kinerja. Dengan mengubah masukan daya dan geometri medan magnet, para insinyur dapat memilih antara daya dorong tinggi dan efisiensi tinggi. Saat akselerasi cepat dibutuhkan, lebih banyak daya diterapkan, meningkatkan daya dorong dengan mengorbankan penggunaan bahan bakar. Saat menghemat propelan sangat penting, daya dapat dikurangi untuk menghasilkan pembuangan yang lebih lambat, tetapi jauh lebih efisien. Fleksibilitas ini memungkinkan Fasimer untuk beradaptasi dengan fase misi, berakselerasi dengan cepat keluar dari orbit, dan kemudian melaju secara efisien melalui luar angkasa. Tidak ada bagian bergerak yang menyentuh plasma, memberikan sistem ini daya tahan yang luar biasa.
Tantangan tekniknya adalah daya. Satu mesin Fasim-R mungkin membutuhkan ratusan kilowatt atau bahkan megawatt listrik. Di bumi ini mudah, tapi di antariksa setiap watt harus berasal dari panel surya atau reaktor kompak. Ad Astra Rocket Company di Texas bekerja sama dengan NASA telah menguji prototipe 100 kilowatt yang dikenal sebagai VX200SS. Uji coba ini menunjukkan operasi stabil selama berjam-jam, menunjukkan bahwa teknologi ini dapat berjalan terus-menerus tanpa merusak magnet atau antenanya. Tujuan selanjutnya perusahaan ini adalah versi penerbangan 200 kilowatt untuk demonstrasi di dekat bumi. Pelajaran yang didapat akan langsung digunakan untuk rencana kargo Mars 2028. Misi kargo NASA tahun 2028 adalah misi percobaan yang akan memakai pendorong listrik untuk mengirim modul pasokan otomatis dari orbit bumi ke Mars. Pesawat ruang angkasa ini tidak akan membawa astronot, tapi akan menguji apakah mesin plasma bisa memindahkan muatan besar seperti bahan bangunan, sistem tenaga, dan perangkat pendukung kehidupan. Dengan membuktikan bahwa dorongan listrik yang stabil bisa mengangkut kargo berat melintasi ruang antar planet, NASA ingin membuat dasar untuk armada transportasi yang bisa dipakai berulang kali. Keberhasilan misi kargo ini akan menunjukkan bahwa teknologi yang sama nantinya bisa ditingkatkan untuk misi berawak dan infrastruktur permukiman permanen. Untuk menyalakan mesin-mesin seperti itu, NASA dan para mitranya sedang mempelajari panel surya gulung berukuran besar mirip dengan yang digunakan di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tetapi ukurannya diperbesar berkali-kali lipat. Struktur komposit ringan akan terbentang di orbit untuk menyediakan puluhan ribu meter persegi area pengumpul. Bersamaan dengan itu, sistem fisi nuklir kecil seperti reaktor kilopower NASA sedang disempurnakan untuk menyediakan listrik yang stabil tanpa bergantung pada sinar matahari. Satu unit kilopower dapat menghasilkan hingga 10 kilowatt. Beberapa unit yang digabungkan dapat memberi daya pada mesin Fasim-R untuk daya dorong yang berkelanjutan. Kedua pilihan ini kemungkinan akan diuji sebelum peluncuran pasokan pertama ke Mars. Saat kita membandingkan mesin Hall dan Fasim-R, perbedaan mereka jadi jelas ya. Mesin Hall itu lebih sederhana dan gampang banget buat diproduksi massal. Dia paling bagus bekerja di tegangan rendah dan pakai gas mulia berat yang gampang disimpan. Nah, kalau Fasim-R itu lebih rumit, tapi bisa pakai berbagai jenis bahan bakar dan kecepatan buang gasnya jauh lebih tinggi. Jadi, desain misi yang praktis mungkin akan pakai keduanya. Mesin Hall bisa menangani manuver yang rumit di dekat bumi dan Mars, sementara Fasim-R yang akan menggerakkan perjalanan panjang di antaranya. Bersama-sama, mereka menciptakan arsitektur pendorong hibrida di mana setiap teknologi menunjukkan keunggulannya masing-masing. Konsep NASA untuk misi kargo tahun 2028 melibatkan kendaraan angkut yang dirakit di orbit bumi. Pesawat ruang angkasa itu akan terdiri dari rangka pusat yang membawa beberapa mesin plasma, modul daya besar, dan kontainer kargo yang terpasang di sepanjang rangkanya. Lengan robot, mirip dengan yang ada di Stasiun Luar Angkasa, akan membantu memuat pasokan mulai dari peralatan konstruksi hingga bahan pendukung kehidupan. Setelah dirakit, kapal akan menyalakan mesin plasmanya secara bertahap selama beberapa minggu, bergerak spiral dari gravitasi bumi. Alih-alih dorongan singkat, dorongan akan terus-menerus hampir tanpa henti selama seluruh perjalanan, perlahan-lahan mendorong kapal menuju Mars dengan kecepatan yang terus meningkat. Dengan memakai pendorong plasma, misi ini tidak perlu lagi membawa tangki bahan bakar kimia yang besar. Kapal ini bisa membawa lebih banyak kargo per peluncuran mengandalkan unit pengisian bahan bakar kecil yang ditempatkan di depot di orbit bumi. Karena pendorong xenon, krypton, atau hidrogen itu tidak bereaksi dan tidak beracun, penanganan dan penyimpanannya jadi jauh lebih mudah. Dorongan yang terus-menerus juga mengurangi tekanan pada struktur pesawat ruang angkasa. Daripada menahan guncangan yang meledak-ledak, seluruh sistem mengalami percepatan yang lembut. Komputer pemandu bisa terus-menerus melakukan penyesuaian, menjaga jalur yang tepat tanpa perlu pembakaran koreksi yang besar. Waktu tempuh untuk mencapai Mars memang masih beberapa bulan, tapi biaya per kilogram kargo yang diantar akan turun drastis.
Mesin plasma itu pada dasarnya bisa dipakai berulang kali. Setelah sampai, kapal bisa mengerem pakai sistem pendorong yang sama, menurunkan persediaan, lalu kembali ke orbit bumi untuk siklus berikutnya. Ini membuatnya menarik untuk membangun jaringan logistik permanen, bukan cuma misi sekali jalan. Dalam jangka panjang, beberapa kapal kargo plasma bisa beroperasi terus-menerus, membawa komponen alat pemproses bahan bakar, dan modul ilmiah yang akan jadi tulang punggung permukiman manusia di sana. Keterlibatan internasional dalam pengembangan ini semakin cepat. Divisi Propulsi SA sedang mengerjakan susunan hall daya tinggi yang mampu beroperasi secara berkelanjutan pada ratusan kilowatt. JAXA sedang bereksperimen dengan propelan bebas karbon yang cocok untuk lingkungan luar angkasa yang dalam. Universitas di Polandia, Italia, dan Korea Selatan berkontribusi dalam pemodelan medan magnet dan penelitian manajemen termal. Sementara itu, Glenn Research Center, NASA terus menyempurnakan elektronik pengkondisi daya yang dapat menangani peralihan cepat yang diperlukan untuk pembangkitan plasma. Hasil kumulatifnya adalah jaringan program khusus yang bertemu pada satu tujuan propulsi listrik berkelanjutan di luar orbit bumi. Salah satu tantangan terpenting adalah pembuangan panas. Meskipun mesin-mesin ini lebih efisien daripada roket kimia, mereka masih mengubah sebagian daya menjadi panas yang terbuang. Di ruang angkasa yang hampa, tidak ada udara untuk membuang panas, jadi radiator harus memancarkan energi inframerah secara langsung. Para insinyur sedang mengembangkan panel radiator ringan yang dilapisi keramik canggih dan cairan penghantar panas. Beberapa desain mencakup panel berputar yang dapat diarahkan menjauh dari sinar matahari untuk meningkatkan pendinginan. Mengelola panas ini secara efektif kan sangat penting untuk memastikan berbulan-bulan operasi berkelanjutan tanpa merusak komponen. Desain medan magnet adalah batas penting lainnya. Penahanan plasma bergantung pada menjaga garis magnet yang stabil yang memandu partikel bermuatan dengan lancar melalui mesin. Jika geometri medan berfluktuasi, plasma bisa lepas dan mengikis komponen. Para peneliti menggunakan superkomputer untuk mensimulasikan bentuk medan ini dan mengujinya dengan pendorong laboratorium kecil. Dalam beberapa percobaan, nozzle magnet yang terbuat dari kumparan superkonduktor telah menunjukkan konversi energi termal menjadi dorongan terarah yang hampir sempurna. Perbaikan ini bisa menggandakan efisiensi mesin plasma generasi berikutnya dibandingkan dengan yang saat ini ada di orbit. Faktor manusia juga ikut dipertimbangkan. Walaupun misi tahun 2028 hanya akan membawa kargo, kapal berawak di masa depan mungkin akan menggunakan arsitektur propulsi yang sama. Akselerasi terus-menerus bisa menciptakan gravitasi buatan dengan memberikan dorongan lembut selama berbulan-bulan. Perjalanan yang mulus ini akan mengurangi risiko kesehatan yang berhubungan dengan paparan tanpa bobot dalam waktu lama. Sistem propulsi listrik juga menghilangkan risiko pembakaran yang mudah menguap, sehingga membuat sistem pendukung kehidupan dan keamanan struktural lebih mudah dikelola selama misi yang panjang. Pelajaran desain yang didapat dari pengiriman kargo akan langsung digunakan untuk kendaraan transfer awak pertama ke Mars yang direncanakan pada awal tahun 2030-an. Pendorong plasma juga bisa mengubah cara kita beroperasi di dekat bumi loh. Setelah mesin-mesin besar ini terbukti handal, versi yang lebih kecil bisa dipasang di kapal penarik yang bisa dipakai berulang kali. Kapal ini bisa memindahkan satelit antar orbit atau mengambil kembali perangkat keras yang sudah tidak berfungsi. Karena mereka hanya memakai sedikit gas inert dan mengambil daya dari panel surya, kapal penarik ini bisa beroperasi terus-menerus selama bertahun-tahun tanpa perlu diisi ulang bahan bakarnya. Prinsip yang sama bisa diterapkan untuk logistik di bulan, mendukung pembangunan stasiun orbital dan pangkalan di permukaan bulan. Setiap keberhasilan di luar angkasa akan memperluas jangkauan penerapannya di dekat rumah kita. Kalau jadwalnya sesuai, uji coba darat platform propulsi gabungan Fasimer dan Hall akan dilakukan sekitar tahun 2027, lalu diikuti demonstrasi di orbit. Uji coba ini akan memastikan kestabilan sistem tenaga, penahanan magnetik, dan arah buangan selama waktu yang lama. Setelah terbukti berhasil,
Mesin-mesin ini akan digabungkan ke dalam modul kargo yang sudah dirancang oleh kontraktor NASA. Peluncuran di tahun 2028 akan menjadi yang pertama kalinya sebuah pesawat bertenaga plasma meninggalkan orbit bumi menuju Mars dengan muatan yang signifikan. Awalnya tidak akan bergerak cepat, tapi kecepatannya akan terus meningkat. Akselerasi konstan yang terus bertambah secara perlahan hingga melampaui apapun yang dicapai oleh propulsi kimia. Pada tahun 2029, data kinerja dari misi-misi ini bisa mengubah buku-buku pelajaran teknik propulsi. Ini akan membuktikan bahwa mesin listrik bisa mempertahankan dorongan stabil selama berbulan-bulan tanpa penurunan kinerja, bahwa sistem tenaga bisa ditingkatkan melampaui batas laboratorium, dan bahwa percepatan rendah yang terus-menerus bisa memindahkan muatan industri melintasi jarak antar planet. Ini juga akan menunjukkan kepraktisan propulsi hibrida, di mana mesin Hall dan Fasimer bekerja sama dalam satu arsitektur. Apa yang dimulai sebagai percobaan laboratorium dalam fisika plasma akan muncul sebagai dasar industri antariksa yang berkejutan. Pemandangan semburan plasma yang berpijar mendorong kapal kargo besar menembus kehampaan gelap akan menjadi simbol titik balik kemampuan manusia. Itu berarti energi, bukan pembakaran, telah menjadi kekuatan pendorong perluasan di luar bumi. Pada tahun 2028, kapal plasma operasional pertama mungkin sudah melaju menuju Mars. Diam-diam berakselerasi melintasi ruang hampa, membawa material yang akan membangun permukiman masa depan. This Monza dan Bengunan